Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Sanargia Putri, perwakilan dari SMP Negeri 1 Plumbon. Di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Baridin dan Ratmina. Di suatu tempat di daerah Cirebon, hiduplah seorang bujang tua yang bernama Baridin. Baridin adalah anak dari janda tua miskin bernama Mbok Wangsih. Pada suatu hari, Baridin jatuh cinta kepada seorang gadis cantik, anak dari seorang duda kaya raya di Cirebon bernama Bapadam. Gadis itu bernama Ratmina atau Suratmina. Ketika Baridin benar-benar jatuh cinta pada Ratmina, ia pun menyuruh Mbok Wangsih untuk melamarkan gadis idamannya itu. Baridin berkata, Mbak, aku sudah tergila-gila pada Ratmina. Aku ingin Ratmina menjadi istriku, Mbak. Tolong lamarkanlah untukku, Mbak. Mbok Wangsih pun menjawab, Nak, kita ini orang miskin, tidak punya apa-apa. Apa pantas kita melamar Ratmina yang berasal dari keluarga terpandang itu? Kita pasti akan ditolak dan dicaci maki, Nak. Namun, Baridin tetap bersikeras. Pokoknya, aku mau Ratmina menjadi istriku. Kalau Mbok tidak mau melamarkannya untukku, aku akan bunuh diri saja. Mendengar ancaman Baridin, Mbok Wangsih pun dengan berat hati setuju. Dengan keberaniannya, Mbok Wangsih pergi menemui Ratmina untuk melamar Ratmina. Akan tetapi, sesampainya di sana, Mbok Wangsih justru diperlakukan seperti binatang, dihina, dicaci maki, bahkan diludahi dan diusir oleh Ratmina dan Bapadam. Bapadam berkata dengan nada marah, Wah, orang miskin berani-beraninya melamar anak saya. Tidak tahu diri. Pergi dari sini. Ratmina pun menimpali dengan penuh kesombongan. Baridin itu orangnya kotor, lusuh, hitam. Katanya menyukaiku. Menjijikkan. Tidak selevel denganku. Yang pantas untukku adalah lelaki yang punya mobil, motor, dan banyak uang. Kalau ingin melamarku, bercermin dulu. Anak dan ibu sama saja, tidak punya malu. Mendengar perlakuan kasar Ratmina kepada Mbok Wangsih, Baridin pun menyesal. Akan tetapi, rasa penyesalannya itu berubah menjadi rasa sakit yang mendalam. Sehingga suatu ketika, saat Baridin sedang meratapi nasibnya, datanglah Gemblung, sahabat karib Baridin. Ia menceritakan bahwa lamarannya ditolak oleh Ratmina. Gemblung pun berkata, Tidak apa-apa Baridin, kamu jangan berkecil hati. Aku punya warisan dari orang tuaku. Warisan ini disebut ilmu kemat jaran goyang. Dengan ilmu ini pasti Ratmina akan tergila-gila padamu Baridin. Akan tetapi kamu harus melakukan beberapa hal, yaitu berpuasa selama 40 hari 40 malam tanpa makan, tidur, ataupun minum. Baridin pun menerima kertas lusuh yang diberikan Gemblung. Benar saja, pada malam Jumat Kliwon, Baridin membaca mantra yang diberikan oleh Gemblung. Niati sunarep maca kemat jaran goyang.
Dudu ngemat tangga, dudu ngemat wong liwat ninggalan. Sing tekemat nok surat mina anake bapadan. Yen lagi turu gage ngelilira, yen wis ngelilir gage jagonga, yen wis jagong gage ngadega, yen wis ngadeg gage melayua. Brengenge kak kaya jaran, teka welas teka asih, nok surat mina melasa ning badan isun. Tidak lama setelah itu, terdengar kabar bahwa Ratmina menjadi gila. Ratmina terus menyebut nama Baridin dan mengajak Baridin untuk menikah dengannya. Kang Baridin, Kang Baridin, kamu kemana, Kang? Ayo nikah sama aku, Kang Baridin. Ratmina yang sudah kehilangan akal sehatnya tidak dapat mengurus tubuhnya. Dia sampai lupa makan dan minum. Hingga suatu ketika mereka berdua bertemu. Ratmina meminta maaf kepada Baridin. Namun Baridin menolaknya. Hingga Ratmina sudah tidak kuat, Ratmina pun meninggal di pangkuan Baridin. Melihat Ratmina meninggal, Baridin menyesal. Baridin pun sudah tidak kuat menjalani ritual itu hingga akhirnya meninggal di samping tubuh Ratmina. Inilah akhir kisah tragis Baridin dan Ratmina yang berakhir di desa Jagapura, Cirebon. Mereka meninggal karena cinta, kesombongan, dan sesuatu yang melanggar aturan Tuhan.